Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, kita melanjutkan pembahasan soal latihan pas kimia kelas 10 semester 2. Part satunya bisa cek di channel ini ya, bisa ada playlistnya kok ya. Kita biar cepat langsung lanjut aja. Soal nomor 16. Jika elektron terakhir dari atom suatu unsur memiliki bilangan kuantum n sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus setengah, sedangkan jumlah neutronnya 35, maka berapakah nomor massa unsur tersebut? Nah, perhatikan teman-teman. Di sini yang diketahui adalah bilangan kuantumnya, ya. Kalau di soal sebelumnya diketahui nomor atomnya, terus ditanyakan bilangan kuantumnya gitu kan. Nah, sekarang kebalikannya. Kita tahu bilangan kuantum, kita harus tahu nomor atomnya, ya. Kenapa kita harus tahu nomor atomnya? Nomor atomnya itu nanti dia sama dengan elektron sama dengan protonnya, ya. Nah, nanti nomor massa ini dia adalah proton plus neutron, sedangkan neutronnya sudah diketahui di sini, ya. Iya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kita punya N sama dengan 4, L sama dengan 1, gitu ya. Berdasarkan yang udah kita bahas sebelumnya, berarti dia nanti konfigurasi elektronnya terakhir adalah 4P, gitu teman-teman. Ya enggak? 4 ini adalah nomor kulitnya, P ini adalah dari L ini. L kalau 0 itu S, kalau P itu 1, kalau D itu 2, ya, SPDF. Nah, kalau F itu nanti 3, gitu ya. Nah, terus elektron valensinya berapa ini teman-teman? Nah, perhatikan. Karena kita punya L sama dengan 1 ya, di orbital P, maka kita akan punya gini, kotaknya 3 gini, ya kan? Nah, kalau dia L-nya 1, berarti M-nya itu minus 1, 0, plus 1, gitu ya. Nah, ternyata dia bilang elektron valensinya itu M-nya sama dengan 0, berarti di sini, dan S-nya plus setengah. Kalau plus setengah berarti dia ngadep atas. Gini, ya. Elektron valensi, elektron terakhirnya itu ada di tengah sini. Nah, berarti seharusnya di sini juga udah ada isinya, ya. Kan isinya urut nih. Isinya itu urut dari kiri ke kanan, atas dulu. Urutannya gini nanti. Satu, dua, tiga, baru berpasangan. Empat, lima, enam. Urutannya gitu tuh, ya. Nah, di sini dia bilangnya dia nanti posisi terakhir adalah di tengah dan ngadepnya atas. Kalau bawah nanti dia minus setengah gitu ya. Nah, karena dia terakhirnya ada di atas, maka yang kirinya sudah berisi gitu ya. Maka di sini dia 4P2 ya. Nah, kita tahu 4P2. Nah, berarti kita bisa tahu nanti jumlah elektronnya berapa. Nah, berarti kita harus melengkapi konfigurasi elektronnya dulu. Kita cek ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Nah, perhatikan teman-teman. Udah aku pesen, ini sangat worth it untuk dihafal gitu ya. Nah, perhatikan cara menghafalnya. 1S, 2S2P, 3S3P, 4SDP. Aku juga pesen juga. Ngafalnya cukup sampai sini aja karena biasanya keluarnya mentok-mentok sampai sini gitu. Kalau dilanjutin ya nanti dia masih ada sih kalau dilanjutin. Nanti 5S2, 4D10, 5P6. Itu kalau dilanjutin ya. Nah, oke, kita kembali ke topik bahasan. Perhatikan teman-teman. Kita udah tahu kalau terakhirnya itu 4P2. Terus habis itu kita harus melengkapi konfigurasi elektron di depannya, ya. Dari situ kita nanti bisa ngitung elektronnya. 2 tambah 2 tambah 6, 10 gitu ya. Ditambah 8, 18 gitu kan. Ditambah 2, 20. 20 dengan tambah 10, 30. Oh, berarti 32. Gitu ya. Ya, karena jumlah elektronnya 32, jumlah protonnya juga 32. Gitu ya. Karena dia atom bukan ion. Nah, berarti di sini dia nomor masanya adalah 32 ditambah neutronnya 35 sama dengan 67. Jawabannya ya D. Gitu teman-teman. Bingung nggak? Bingung nggak?
Ya, kalau bingung nanti coba tanyain di grup, di kolom komentar aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Unsur X mempunyai 14 neutron dalam intinya. Elektron terakhir mempunyai harga bilangan kuantum sekian. Massa atom unsur X adalah, ini soalnya sama persis kayak yang atasnya tadi. Ayo, kita sambil review. Ya, N, maaf, N-nya sama dengan 3, berarti dia nomor kulitnya 3. L-nya sama dengan 1, berarti dia P. Ya enggak? Nah, M-nya minus 1, S-nya plus setengah. Kalau nggak ada minusnya, dia berarti plus. Nah, kalau P berarti kan kita punya 3 gini ya. Ini minus 1, 0, terus plus 1. Dia bilangnya M-nya minus 1. Berarti di sini. Dia bilangnya plus setengah, berarti dia ngadep atas. Nah, berarti dia 3P1. Gitu, teman-teman. Akan beda kalau yang diketahui minus setengah. Kalau yang diketahui minus setengah, ntar gini, teman-teman. Ntar dia elektron terakhirnya ke bawah sini. Ya. Nah, berdasarkan urutan tadi, berarti misalnya dia nanti yang diketahui minus setengah, nanti itu ini akan udah keisi. Atas, atas, atas. Nah, berarti ini P4 gitu, teman-teman. Ya. Karena di sini yang diketahuinya adalah plus setengah, maka dia ngadepnya atas. Ngadepnya atas berarti cuma satu, berarti 3W1. Ya. Nah, sekali lagi sangat worth it untuk dihafalkan. Ya. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1 ya. Ini kan di 3P ya. Berarti kan nggak 6 ya. Dia cuma satu kan. Nah, kita hitung 2 tambah 2 tambah 6, 10. Tambah 2 tambah 1, 13. Ya nggak? Berarti dia jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Sama dengan 13. Ya. Berarti nanti nomor masanya, ini ya. Nomor masanya adalah proton ditambah neutron. 13 ditambah 14 sama dengan 27. Jawabannya yang B. Gitu ya. Nah, semoga dengan adanya soal nomor 17 ini lebih memahamkan lagi dari soal yang nomor 16 tadi. Kebetulan kan sama ya. Semoga bisa membantu ya konsepnya. Yang penting harus bisa paham. Oke. Nah, di sini juga mirip. Pakai konfigurasi elektron lagi. Ya kan? Ion A-2 mempunyai konfigurasi elektron itu gitu ya. Posisi unsur A dalam tabel SPU berada pada, nah gimana ini teman-teman? Gimana? Nah, perhatikan. Ini ion A-2. Di part satu kita udah belajar. Kalau minus 2 gini berarti dia sebenarnya kelebihan 2 elektron. Ya, kelebihan 2 elektron. Jadi, ion A2 minus ini terbentuk karena atom A menerima elektron sebanyak 2. Gitu ya. Berarti ini adalah konfigurasi elektron ketika elektronnya kelebihan 2. Ya. Nah, kalau unsur A itu nanti konfigurasi elektronnya akan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 ya. Ini kan kelebihan 2 ya. Berarti kalau pas tidak kelebihan 2 di sini 4 ya. Nah, perhatikan. 3 ini adalah nomor kulit ya. Nomor kulit itu menunjukkan periode ya. Berarti dia adalah periode ketiga. Nah, setidaknya pilihan kita sudah tinggal 3, teman-teman. Nah, terus habis itu kita menentukan golongan. Golongan itu jumlah dari elektron valensinya. Nah, ini kan kulit terluar kan 3 ya. Kulit terluar kan 3 ya. Nah, berarti elektron valensinya ada 2 ditambah 4 ya. 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya. Berarti dia adalah golongan 6A ya. Golongan 6A. Ini 6A, 6A karena ini salah ya. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya. Coba perhatikan di sini. Dia elektronnya berapa tadi? Elektronnya berarti 16 ya. 16. Nah, 16 posisinya di sini. Ya. Periode 1 2 3 golongan 6A. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nomor 19.
Diketahui konfigurasi elektron beberapa unsur sebagai berikut. Pasangan unsur yang dapat membentuk ion negatif adalah, nah ini sebenarnya ya menarik teman-teman. Ya, jadi suatu unsur itu bisa membentuk ion. Kayak yang soal-soal yang atas tadi. Dia bisa melepas elektron untuk membentuk ion positif atau menangkap elektron untuk membentuk ion negatif. Loh kok gitu? Ya iya, dia menangkap sesuatu yang negatif, jadinya negatif dong. Kan awalnya netral. Nah, kalau dia awalnya netral, melepas sesuatu yang negatif, jadinya dia positif. Gitu, ya. Nah, tipsnya nih teman-teman, perhatikan di sini. Nah, kalau dia di S gini ya, S gini, dia senangnya melepas. Kalau dia melepas elektron, maka dia akan membentuk ion positif. Gitu, ya. Nah, kalau dia di P gini, P, dia senangnya nangkep. Jadi minus. Nah, kalau ini 2P6 nangkep atau melepas? Nggak bisa nangkep, nggak bisa ngelepas. Gitu ya. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih? Nah, perhatikan. Ini jumlahnya berapa? 12 ya. Perhatikan. Jumlahnya 12 berarti di sini. Oke. Jumlahnya 11 berarti di sini. Nah, teman-teman, kalau dia di bagian kiri sini, dia senangnya ngelepas. Ngelepas kalau ini sebanyak 2, 1, 2. Ya. Kalau dia di bagian kanan gini, dia senangnya menangkap. Ya, dia menangkap. Perhatikan di sini. Ini jumlahnya 9, jumlahnya 8 ya. 9 sama 8 berarti di sini ya. Nah, di sini dia sukanya menangkap. Menangkapnya sebanyak 1 biar jadi 10. Sebanyak 8 biar jadi 10 juga. Ya. Di sini tadi melepas 2 biar jadi 10. Ya. Di sini melepas 1 biar jadi 10. Kesimpulannya apa teman-teman? Nah, sebenarnya dia melepas atau menangkap elektron untuk menjadi ion itu tujuannya untuk mencapai kestabilan. Yang mana stabil itu ketika dia jumlah elektronnya sama seperti gas mulia. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi misal kita punya Ca. Ca ini dia akan melepas elektron cenderungnya. Melepasnya berapa? 2. 1, 2. Kenapa? Karena dia elektronnya awalnya 20, pengen jadi 18. Ya, dia melepas 2. Nah, kalau Cl ini dia bakal menangkap satu elektron. Biar jadi 18. Biar jadi stabil. S juga. Ya, S dia biar stabil, harusnya jadinya 18. Maka dia menangkap 2 elektron. Nah, maka S kalau bentuk ion, jadinya S2 minus. Kayak gitu. Ya, itu nanti akan sangat berguna di materi ikatan kimia teman-teman ya. Sebenarnya di sini pun belum begitu perlu ya harusnya ya, tapi nggak apa-apa, ini kita jadi bisa menjawab soal ya. Yang membentuk ion negatif berarti apa? S dan T gitu ya. Jawabannya adalah yang E gitu ya. Iya. Nomor 20. Nah, 20 ini juga agak tricky ya. Diketahui energi ionisasi unsur-unsur golongan 2A secara acak adalah 738, 900, 503 segitu ya. Energi ionisasi unsur berilium, harusnya berilium sih, sebesar, nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Nah, mana saya tahu, ya enggak tahu kok tanya saya gitu ya. Nah, ini hubungannya kalau di materi itu kita udah geser ke bab kecenderungan periodik ya. Kecenderungan periodik atau mungkin nama babnya ya tabel periodik gitu ya. Untuk energi ionisasi ini ya, dia semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin besar, gitu ya. Sebaliknya, semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin kecil, ya. Oke. Nah, berarti perhatikan di sini dia diketahui energi ionisasi dari golongan 2A. Berarti ini semua, ya, diketahui. Nah, terus ada angka-angkanya kan? Nah, dari kecenderungan periodik tadi, kita tahu energi ionisasi semakin atas itu semakin tinggi. Kan dia satu golongan ya. Berarti
Gede kecilnya tergantung dari periodenya ya. Nah, semakin dia ke atas, maka energi ionisasinya semakin tinggi. Perhatikan, yang ditanya BE. BE itu posisinya paling atas ya. Berarti dia energi ionisasinya yang paling gede dong. Nah, berarti jawabannya yang A gitu. Sebenarnya gitu aja sih. Ya, kita review dikit. Nggak tahu ya di bawah ada nggak ya? Nggak apa. Kalau jari-jari itu semakin ke bawah, semakin ke kiri, semakin besar. Kalau selain jari-jari, ya dia semakin ke kanan, semakin ke atas, semakin besar. Ya, ada elektronegativitas, ada afinitas elektron, ada energi ionisasi, gitu ya. Ya, aku yakin teman-teman udah belajar sih. Oke, lanjut ya. Nomor 21. Nah, ini mirip-mirip. Energi ionisasi pertama beberapa unsur golongan 1A dan 2A secara acak adalah seperti ini. Gitu ya. Energi ionisasi unsur Ca sebesar, wah gimana nih teman-teman? Ini sebenarnya cukup tricky ya. Cukup tricky. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kok yang diketahui cuman 5 ya? Ya, kita coba cek tabel periodik dulu. K, RB, CS, MG, Ca. Oh, emang 5 ya. K, RB, CS, MG, Ca. Perhatikan posisinya. K, RB, CS, MG, Ca. Nah, di sini kalau kita lihat kecenderungan periodiknya masih bisa sih, ya. Kan energi ionisasi semakin atas, semakin kanan semakin gede. Berarti CS paling kecil dong. Berikutnya RB, berikutnya K, habis itu CA, habis itu MG. Gitu ya. Nah, berarti CA ini adalah memiliki energi ionisasi terbesar yang kedua, gitu. Nah, terbesar yang kedua berarti yang mana? 590 ya. Urut ya ini ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Sip. Lanjut nomor 22. Kita versi cepat pokoknya. Secara acak, elektronegativitas unsur Al, SiP, S, dan Cl diketahui adalah 2,1, 1,8, 2,5, 1,5, dan 3,0. Unsur dengan elektronegativitas 2,5 adalah unsur. Nah, ini sama kayak tadi teman-teman. Ya, seharusnya sih kalian tetap disediain tabel periodik ya. Kasihan harus ngafalin posisinya di tabel periodik juga. Harusnya ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bahas pakai tabel periodik depan. Karena misal pun pakai tabel periodik atau enggak, kalian pas ngerjain pas ulangan, misal katakanlah nggak boleh pakai tabel periodik ya. Itu kalian harus memvisualisasikan tabel periodiknya itu AL posisinya di mana, SI posisinya di mana, itu harus harus tahu gitu ya. Nah, makanya ini kalau nggak boleh pakai tabel periodik sebenarnya parah banget sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, AL, SI, P, SCl. AL, SI, P, SCl. Ya, kalau teman-teman hafal sih sebenarnya enak aja. Ini kan satu periode gitu ya. Nah, berarti nanti elektronegativitasnya yang paling besar itu Cl, ya enggak? Nanti yang paling kecil AL, kecil ke besar gitu ya. Nah, yang ditanyakan yang 2,5 punyanya siapa gitu kan. Nah, kita urutkan dulu. 1,5, terus ada 1,8, ada 2,1, ada 2,5, ada 3,0. Nah, 2,5 ini dua yang terbesar gitu ya. Nah, karena dia dua yang terbesar, berarti dia adalah punyanya S. Paling gede punyanya CL gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah S. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan tabel berikut. Urutan ketiga unsur tersebut berdasarkan jari-jari atom dari kecil sampai yang panjang adalah, ya, ini sama kayak tadi teman-teman. Kalau jari-jari, ya, tadi udah kita bahas ya. Pokoknya kalau jari-jari semakin ke bawah semakin gede, semakin ke kiri semakin gede. Selain jari-jari, kebalikannya. Dah, ini tadi udah energi ionisasi. Ini juga energi ionisasi. Ini udah elektronegativitas. Sekarang kita jari-jari, ya. N, Al sama K. Lihat di sini. N,
Na ya ternyata ya. N atau Na sih? Na ya, sorry. Na, Al, sama K. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan ya. Jari-jari semakin kiri, semakin gede, semakin bawah, semakin gede. Berarti Na lebih gede daripada Al. Ya enggak? K juga lebih gede daripada Na. Ya. Berarti urutannya dari yang paling kecil, Al, Na, baru K. Gitu ya. Nah, jawabannya berarti yang kok NaAl sih? Al dulu ya. Al, Na, baru K. Sorry. Al, Na, baru K. Alnak. Jawabannya yang C. Gitu. Easy ya. Easy lah. Easy peasy. Lanjut nomor 24. Nah, nah kalau ini soalnya campuran teman-teman. Kalau tadi cuman satu energi ionisasi tok gitu ya, jari-jari tok. Nah ini campuran ini. Harus menyesuaikan. Ya, berdasarkan data di atas, maka urutan sifat ketiga unsur tersebut dari Be, Mg, dan Ca adalah, kita lihat, ya sebenarnya sih harapannya disuruh hafal gitu ya. Be, Mg, Ca posisinya di mana gitu. Harapannya dia. Nah, Be, Mg, Ca. Nah, gini, dari kecenderungan tadi kan kita masih ingat ya, yang ke bawah, ke kiri semakin besar itu cuma jari-jari. Sebaliknya itu, semuanya itu sebaliknya ya, selain jari-jari sebaliknya. Berarti kecenderungannya BE, MGCA ini semakin tinggi jari-jarinya. Ya enggak? Dari atas ke bawah ini. Ya. BE, MGCA nanti energi ionisasinya semakin kecil, elektronegativitasnya semakin kecil, afinitas elektronnya juga semakin kecil. Karena semakin turun. Gitu ya. Ya udah, tinggal kita cari pernyataan yang benar. Ya. Jari-jarinya semakin besar nih harusnya. Enggak. Energi ionisasi semakin kecil. Benar. Afinitas elektron harusnya semakin kecil. Elektronegativitas harusnya semakin kecil. Gitu ya. Terus habis itu sifat logam semakin berkurang. Nah, sifat logam ini sebenarnya nggak ada di kecenderungan periodik sih ya. Kita langsung fokus yang jelas benar aja, yang B. Gitu. Oke? Iya. Sip. Terus nomor 25. Konfigurasi elektron X2- dari ion unsur 16X adalah, nah random banget kan? Baik lagi konfigurasi kan? Tapi nggak apa-apa. Teman-teman kita udah belajar tentang konfigurasi ya. Saran dari aku kan dihafalin karena itu worth it banget ya. Perhatikan, 16X ini harusnya sih gambarnya gini teman-teman. Nah, ini soalnya dari tadi banyak typo, nggak bener aturan penulisannya, tapi nggak apa-apa. Ya, enjoy aja lah ya. Nah, 16X 2 minus gitu. Nah, perhatikan. Ini adalah nomor proton, ya, nomor proton. Kalau dia atom, atom netral, kalau netral itu proton sama dengan elektron. Jumlah protonnya sama dengan elektron, ya. Nah, di sini kita punya ion negatif. Berarti jumlah elektronnya lebih banyak daripada proton. Nah, muatannya adalah -2. Berarti elektronnya lebih banyak sebanyak 2. Nah, berarti jumlah elektronnya sama dengan 18. Ya enggak? Protonnya 16, elektronnya 18. Nah, ya udah. Kita buat konfigurasi elektron. Ya udah, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Cek dulu. 10, 12, 18. Udah, jumlahnya udah 18. Selesai, jawabannya yang C. Gitu doang sih. Enak kan? Nah, dihafal makanya. Itu nggak kerasa kayak ngafalin banget kok. Apalagi sering ngerjain soal. Aman lah ya. Oke. Lanjut nomor 26. Diketahui beberapa energi ionisasi untuk X, Y, Z, dan AB. Urutan yang benar dari unsur logam alkali berdasarkan harga energi ionisasi dari atas ke bawah adalah logam alkali itu yang ini teman-teman golongan satu nih. Ya. Nah, disuruh ngurutin dari atas ke bawah. Nah, disuruh ngurutin dari atas ke bawah. Sedangkan dari atas ke bawah itu dia energi ionisasinya semakin kecil, ya enggak? Pokoknya selain jari-jari, gedenya itu kalau di pojok kanan atas gitu ya. Semakin ke kanan, semakin ke atas gitu ya. Nah, artinya kalau ini energi ionisasi berarti kan bukan jari-jari, semakin bawah semakin kecil
Nah, berarti ngurutin dari atas ke bawah itu ngurutin dari gede ke kecil. Ya udah, paling gede yang mana? Ini ya, 520 ya. Ini terus 496, 419, 403, 376. Berarti X, Z, Y, B, A. Ada nggak? X, Z, Y, B, A. Ada. Jawabannya yang E. Gitu. Enak ya? Ya, mungkin harus sering-sering nonton tabel periodik ya, biar terbiasa sama posisinya di mana. Harusnya itu tabel periodik nggak buat dihafal, teman-teman. Kasihan banget nggak disuruh hafal. Oke, nomor 27. Konfigurasi elektron dari unsur yang memiliki elektronegativitas terbesar adalah keelektronegatifan terbesar ya. Jawabannya nanti harusnya yang E. Iya. Kenapa begitu? Perhatikan teman-teman. Keelektronegatifan semakin ke kanan, semakin gede, semakin ke atas, semakin gede, gitu ya. Nah, berarti perhatikan teman-teman. Ini semuanya kan kulitnya tiga nih, ya kan? Kulit terakhir yang paling kanan ini ya. Berarti ini ada di satu periode, gitu. Satu periode, gitu kan? Nah, ini golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, golongan lima. Perhatikan posisinya di tabel periodik. Nih, satu, dua, tiga, empat, sorry, empat, lima, gitu ya. Ya. Nah, berarti yang punya elektronegativitas paling gede adalah yang paling kanan. Ya, paling kanan adalah yang 5 itu tadi. Ini yang E. Ya, jawabannya yang E. 281 itu yang ini. 282, ini 283, 284, 285. Ya, 285 posisinya yang paling kanan. Sebenarnya 28 itu dapat dari mana sih? Nah, perhatikan nih teman-teman, tak kasih rahasia. Nggak rahasia sih. Kayak kalau kita sadar sebenarnya sumbernya dari sini. Lihat, ini dua, ya kan? Dua. Ini delapan. Delapan, ya kan? Terus ini satu, dua, tiga, empat, lima. Gitu. Nah, sebenarnya juga teman-teman, kalau kita ngafalin yang satu s dua s dua dan seterusnya itu tadi, kita juga bisa lihat tabel periodik. Gitu. Perhatikan. Ini satu s dua. Satu s dua itu nih, satu, dua. Ya kan? Ini dua s dua. Dua p enam. Ya. Tiga s dua. Tiga p enam. Empat s dua. Tiga d sepuluh. Ya. Empat p tujuh. Nah, gitu. Yang sering keluar mentok-mentok sampai 36 itu aja sih. Ya itu tak kasih tahu rahasia teman-teman. Itu sangat membantu sih buat aku sih sejauh ini ya. Oke, lanjut nomor 28. Dari unsur-unsur berikut, urutan unsur berdasarkan jari-jari atom yang tepat adalah, nah ini juga harus tahu sih posisinya di tabel periodik. 3, 4, 6, 9. Coba lihat. 3, 4, 6, 9. Gitu ya. Berarti kan dia dalam satu periode ya. Berarti jari-jarinya semakin ke kiri semakin besar. Paling kecil adalah 9 ya. D, C, B, A. Gitu ya. Ya enggak? Berarti mana? D, C, B, A yang C. Gitu. Gitu teman-teman. Nah sebenarnya pun untuk mempelajari tentang kecenderungan periodik ini, yang diperlukan oleh kita, yang diharuskan tahu oleh kita itu adalah kecenderungannya tadi. Bukan disuruh ngafalin tabel periodik. Makanya harusnya ngerjain soal ini pun boleh pakai tabel periodik. Harusnya. Kalau nggak boleh ya, ya, ya nasib. Nomor 29. Diketahui unsur Na dan nomor atomnya ya. Urutan sifat jari-jari atom dari kecil ke besar. Nah, sama ini teman-teman. 11, 13, 16. Lihat nih. 11, 13, 16. Ya. Yang paling kecil berarti yang paling kanan kan? Berarti S, Al, Na. Urutannya gitu. S, Al, Na. Jawabannya yang E. Kok soalnya diulang-ulang terus ya babnya ya? Jadi gampang dong. Tapi nggak apa, biar teman-teman tambah paham gitu ya. Oke, nomor 30. Ini udah berapa menit ya? Mungkin ini kayaknya udah ganti bab sih. Nomor 30 udah ganti bab. Mungkin kita cukupkan dulu untuk part 2.
Mohon bantuan like-nya, komen juga boleh sebanyak-banyaknya. Subscribe nggak harus sih, nggak apa-apa. Aku sementara butuh bantuan like teman-teman biar bisa tetap konten terus gitu ya, biar semangat kontennya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, ditutup pakai salam.